Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Novalia Putri, NPM 21130240668 dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unila 2021. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 17 sampai dengan Pasal 31. Berikut ini adalah penjelasannya. Pasal 17 berisi tentang evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dalam satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 18 berisi tentang akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 berisi tentang sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Pasal 20 berisi tentang gerakan pramuka itu bersifat mandiri, sukarela, non-politis, dan satuan organisasi gerakan pramuka itu terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21 berisi tentang gugus depan itu meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 berisi tentang gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, provinsi, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Pasal 23 berisi tentang kuartir. Kuartir itu terdiri dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan yang terakhir kuartir nasional. Pasal 24 berisi tentang gugus depan dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 berisi tentang gugus depan dapat membentuk kuartir ranting. Kuartir ranting dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 berisi tentang kuartir cabang dapat membentuk kuartir daerah. Kuartir daerah dapat membentuk menjadi kuartir nasional. Pasal 27 berisi tentang kepengurusan kuartir. Kepengurusan kuartir dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kepengurusan tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 berisi tentang kuartir ranting merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan, mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di wilayah kecamatan. Kuartir ranting itu dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Kepemimpinan kuartir itu bersifat kolektif dan merupakan forum untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 berisi tentang kuartir cabang merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota, mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka di kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota, dibentuk melalui musyawarah cabang, bersifat kolektif, dan merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan cabang kuartir, dan yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 berisi tentang kuartir daerah itu merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi, mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi untuk dibentuk melalui musyawarah daerah bersifat kolektif dan merupakan forum untuk yang pertama mempertanggungjawabkan organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31
membahas tentang Kuartir Nasional. Kuartir Nasional itu merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan berlingkup nasional. Dibentuk melalui musyawarah nasional, bersifat kolektif, dan merupakan forum dengan musyawarah tertinggi untuk yang pertama pertanggungjawaban organisasi, yang kedua pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir Nasional, yang ketiga perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang terakhir penetapan rencana kerja dan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.